Di bulan Muharram tahun 6 Hijriah, tepatnya 1 bulan setelah itu, Nabi SAW mengirim sahabatnya yang bernama Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Dan sebenarnya Nabi SAW sekarang sudah targetnya Mekah ini. Targetnya sekarang sudah Mekah. Tapi sebelum menguasai Mekah dan menyerang Mekah, beliau ingin menyisir wilayah di sekitar situ. Semua nanti wilayah yang akan diriwayatkan oleh Nabi SAW untuk ke Mekah itu sudah aman, termasuk sekalian menghukum suku-suku Arab yang ikut-ikutan pada perang Ahzab. Setelah kematian Abu Rafi', Nabi SAW mengutus ekspedisi pertama lagi setelah perang Ahzab, dan juga suku Quraidah yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, dan kekuatannya sebenarnya tidak besar, cuma 30 orang saja. Ekspedisi ini menuju ke wilayah Bani Qirta di daerah Dariyah atau Dariyah. Ini di wilayah Najd, tepatnya di Bakarat, ya. Jarak Madinah kurang lebih jarak tempuh 7 malam perjalanan. Pasukan melewati Bani Bakar bin Kilab, jarak perjalanan 10 hari, lalu menyerang mereka. Jadi Nabi SAW menyuruh datang sebenarnya di sini. Perjalanan targetnya adalah 7 hari perjalanan, tapi suku ini terbentang sampai perjalanan 3 hari saking besarnya. Namanya Bani Bakar. Bani Bakar ini juga ikut partisipasi di perang Ahzab, juga mengirim bantuan makanan, bantuan unta, mengirim sedikit pasukan bersama orang-orang Quraisy dan Yahudi pada saat itu. Maka Muhammad bin Maslamah berhasil menyerang mereka tanpa mereka sadari, walaupun cuma 30 orang, tapi Muhammad bin Maslamah menyerang selepas salat subuh, di waktu masih gelap, dan berhasil pada saat itu menang dan mendapatkan ghanimah, karena suku ini buyar semuanya, melarikan diri, bubar. Kemudian mereka mendapatkan 100 ekor unta dan 3.000 ekor domba sebagai ghanimah. Pada saat kembali ke Madinah, Muhammad bin Maslamah bersama pasukannya menemukan seseorang yang mereka tawan karena mereka kira ini bagian daripada suku Bakar. Saat tiba di Madinah, Nabi SAW menyambut dengan berita gembira, ternyata mereka menang, bawa ghanimah. Dan Muhammad bin Maslamah juga menunjukkan kalau ada beberapa tawanan yang kami bawa. Waktu Nabi SAW mengecek tawanan-tawanan, Nabi SAW terkejut karena melihat di tawanan ternyata ada Thumama bin Gusal. Thumama bin Gusal ini, teman-teman sekalian, adalah orang tadi yang ditemukan oleh Muhammad bin Maslamah di jalanan. Tadinya dikirain dari suku Bakar, ternyata bukan, orang kebetulan lewat. Dia kepala sukunya suku Hanif atau suku Hanifah, dan ini penguasa wilayah Yamamah. Ini ada kisahnya sendiri. Nabi SAW mengenalnya, lalu beliau berkata kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini? Kata para sahabat, tidak wahai utusan Allah, kami tidak kenal. Kata Nabi SAW, ini adalah Thumamah bin Gusal, dia kepala suku Hanifah, wilayah penguasa wilayah Yamamah. Wilayah Yamamah ini wilayah yang sangat luas di dekat kota Mekah, di dekat kota Mekah. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, layani dengan baik dan khususkan dia dalam pelayanan, serta ikat dia di dekat pintu masuknya masjid. Dia dengar orang luar alam pada saat sholat. Dia dengarkan juga kalau ada penyampaian tausiah atau penyampaian nasihat dari Nabi SAW, dia bisa dengar. Nabi SAW pada saat itu, teman-teman sekalian, setiap kali mau sholat, beliau selalu sempatkan mampir bertemu dengan Thumamah. Lalu berkata, wahai Thumamah, bagaimana keadaanmu dan pendapatmu? Kau sekarang tertawan di wilayah kami.
Bagaimana pendapatmu? Seperti juga dikatakan, apa sebenarnya maumu? Kau mau bagaimana sekarang? Kata Sumamah, wahai Muhammad, bila engkau membunuh, maksudnya kau bunuh aku gara-gara tawanan ini, maka engkau membunuh seseorang yang memiliki banyak darah yang siap terkorban untuknya. Maksudnya sukuku besar, wilayah Mama kamu tahu, pasti mereka akan menyerang Madinah. Bila engkau memaafkan, maka engkau memaafkan seseorang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Apa yang kau minta saya akan kasih. Bila engkau menginginkan harta, sebutkan saja semaumu, maka engkau akan mendapatkannya. Nabi SAW meninggalkan, tidak ngomong apa-apa, mimpin sholat. Dari pagi sampai malam, besok lagi, hari keduanya. Jadi subuh, maghrib, isya jadi target Nabi SAW. Didengarkan ayat-ayat Al-Quran, karena dia orang Arab, mengerti. Di hari kedua Nabi SAW lewat lagi. Pada saat mau sholat subuh, mampir lagi. Lalu bertanya, bagaimana keadaanmu hai Thumamah? Bagaimana pendapatmu? Dia ulangi kalimat yang sama. Wahai Muhammad, bila engkau membunuh, engkau telah membunuh orang yang banyak darah siap terkorbankan untuknya. Bila kau memaafkan, engkau telah memaafkan seseorang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Bila engkau menginginkan harta, sebutkan saja, maka engkau akan mendapatkannya. Nabi SAW tinggalkan di hari kedua. Kemudian Sumamah melihat, mendengarkan ayat Al-Quran, melihat bagaimana para sahabat pada saat pulang, mereka berpelukan, mereka salaman, saling menanyakan kabar. Dan yang paling membuat dia kagum adalah bagaimana muamalahnya sahabat dengan para tawanan. Sumamah kepala suku, dia tahu bagaimana berperang, bagaimana orang kalau jadi tawanan. Nggak pernah diurus makanannya, nggak pernah dikasih minuman, dibiarin saja mati, bahkan kadang-kadang digebukin, dirampas hartanya secara paksa. Sumamah tidak sama sekali. Bahkan Nabi SAW suruh melayani. Ada seorang sahabat yang sempat menyuapkan dia roti, memegang kurma di tangan kirinya, roti di tangan kanannya. Lalu sahabat ini menyodorkan ke mulutnya Sumamah roti itu, bukan kurma kering. Dia kaget, belum pernah ada orang begini sama tawanan. Dan pada saat jatuh dari mulutnya, sahabat itu tahan, lalu dimasukkan lagi kembali. Padahal dia tidak ada hubungannya sama Sumamah, cuma mendengarkan sabda Nabi SAW suruh berbuat baik pada tawanan. Hari ketiga Nabi SAW lewat lagi lalu mengucapkan lagi, wahai Sumamah, bagaimana pendapatmu? Maka Sumamah mengucapkan lagi hal yang sama, wahai Muhammad, bila kau membunuh, kau bunuh aku, maka kau telah membunuh orang yang banyak darah siap berkorban untuknya. Bila kau memaafkan orang yang sangat tahu bagaimana berterima kasih. Bila kau mau harta, sebutkan saja. Tiba-tiba Sumamah kaget, teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW mengatakan, hai Sumamah, aku telah bebaskan kamu dan aku tidak butuh imbalan, pulanglah, karena targetku bukan kamu, target kami suku Bakar. Suku kamu Hanifah tidak ada urusan sama kami, karena tidak ikut-ikut dalam perang Ahzab. Sumamah kaget pada saat itu, karena biar bagaimana dia sudah tawanan. Umumnya orang minimal kalau tidak membunuh minta tebusan, apalagi di kepala suku bisa bayar berapa saja. Sumamah akhirnya keluar dari kota Madinah merenungi kejadian tersebut. Dia mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang dia dengarkan dalam 3 hari. Dia mendengarkan beberapa tausiah Nabi SAW, penyampaian wasiat beliau. Dia melihat bagaimana reaksi para sahabat bermuamalah dengan para tawanan, bagaimana mereka saling menyapa satu sama yang lain. Dia berpikir ini gak mungkin salah, ini pasti agama yang benar. Lalu dia kembali ke Madinah lagi. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, hai Muhammad, bagaimana caranya untuk menganut agamamu? Kata Nabi SAW, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sederhana, syahadat. Kata dia, demi Allah Muhammad, saat aku tertawan di sini, tidak ada wajah yang lebih aku benci dari wajahmu, agama dari agamamu,
dan negeri lebih dari negerimu. Dan sekarang aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Demi Allah wahai utusan Allah, sekarang engkau orang yang paling aku cintai, agamamu adalah agama yang paling aku junjung, dan negerimu negeri yang paling aku rindukan. Aku sekarang akan balik ke kaumku, sarankan aku wahai utusan Allah. Apakah aku balik ke kaumku atau aku lanjutkan umrah yang telah aku niatkan sebelum tertawan? Jadi ternyata Sumamah ini waktu ditawan oleh Muhammad bin Maslamah, dia lagi menuju ke Mekah mau umrah, tapi dengan tradisi jahiliyah, penyembah berhala, gitu kan. Ditawan, tadinya Muhammad bin Maslamah mengira dia dari suku Bakar. Kata dia, apakah saya lanjutkan umrah atau saya kembali ke kaum saya? Ada pilihan lain, riwayat yang mengatakan, atau saya tinggal sini belajar. Nabi SAW bersabda pada Sumamah, lanjutkan saja umrahmu, tapi sesuai dengan tuntunan Islam. Lalu Sumamah mulai bertanya, bagaimana tuntunan Islam? Diajarkanlah. Di antaranya talbiyah yang tidak boleh ditambah dengan talbiyah syirik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Sampai situ. Ini adalah talbiyah sunnah yang sahih. Ini ajaran Nabi Ibrahim AS, ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Quraisy menambahkan kalimat illa syarikan huwalak tamliku wa ma malak. Gitu kan? Artinya tambahannya tentunya ini, kecuali sekutu yang kau miliki. Kita kan kalau baca labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Labbaik la syarika lak labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun, maksudnya ke umrah dan haji, yani tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, segala puji-pujian untukmu, ya, kerajaan untukmu, semua nikmat milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Orang Quraisy menambah kalimat syirik, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang kau miliki. Tamliku huwa ma malak, engkau menguasainya dan apa yang dia miliki. Ini kalimat syirik, tidak boleh. Nabi SAW meluruskan itu, kemudian mengajarkan kepada dia tata cara sholat, kewajiban di waktu sholat, tata caranya, sebagian surah-surah pendek. Lalu Sumamah akhirnya mengerti masalah itu. Sumamah radhiyallahu anhu lalu mempelajari Islam beberapa hari. Pada saat itu sholat, terutama 5 rukun Islam lah. Ia sangat terpengaruh dengan perilaku Nabi SAW, demikian pula para sahabat. Ini pelajaran yang luar biasa, bagaimana muslimin mendahulukan akhlak, lembut dalam segala keadaan, dan tegas pada tempat dan kondisinya. Ya. Saat Sumamah masuk ke Mekah, dia sudah tinggalkan Madinah, maka tokoh-tokoh Mekah menyambutnya dengan gembira karena tahu ini kepala suku Hanifah. Ya. Maka orang-orang Mekah menyambutnya dengan gembira karena ia kepala suku yang terkenal, memiliki personil perang yang banyak, ya, dan juga jumlah warganya sangat banyak. Jumlah warganya itu mencapai sekitar 30.000 orang. Serta yang paling penting adalah suku Hanifah ini ternyata umumnya adalah pedagang-pedagang yang memasok, yang menjadi pemasok utama pangan ke Mekah. Kebutuhan dasar kayak gandum, kurma, itu semua yang masukin ke Mekah adalah suku Hanifah ini. Dan mereka berada di sebelahnya atau di sekitar Mekah, ya. Jadi antara Mekah sama Jeddah. Karena mereka penguasa wilayah terluas Jazirah Arab yang dikenal dengan Yamamah, ya. Sumamah radhiyallahu anhu tawaf pada saat itu, didampingi oleh pemuka-pemuka Quraisy. Waktu talbiyah, Sumamah mengucapkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berhenti. Sumamah diam. Dan orang-orang Quraisy tahu selama 13 tahun muslimin di Mekah, pada saat mereka tawaf, mereka melengkapkan ini. Mereka membaca sampai sini. Dan bedanya antara mereka dengan muslimin karena tidak ada tambahan kalimat terakhir
illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Maka orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy bertanya, hai Sumamah, kenapa kau enggak lanjutkan talbiyahmu? Maka Sumamah ya, pada saat itu menjawab, memang apa tambahannya? Kata mereka, kan kau sudah tahu, kenapa harus bertanya? Apa kau sudah menganut agamanya Muhammad dan meninggalkan nenek moyangmu juga? Maka kata Sumamah, ya, saya sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba pemuka Quraisy marah, ditawan Sumamah ini, ditawan, diikat, tawan. Suku Hanifah mengetahui berita kalau kepala sukunya ditahan nih, maka mereka pun datang mengunjungi Sumamah di Mekah. Lalu Sumamah memerintahkan mereka untuk memboikot asupan pangan semuanya ke Mekah. Maka sukunya pun mengikutinya, walaupun sebenarnya sukunya dalam keadaan kafir sama dengan Quraisy, belum masuk Islam, mereka belum tahu itu. Beberapa hari saja semua asupan gandum, kurma, segala macam nggak ada yang bisa masuk ke Mekah karena ditahan. Dan pasukan Bani Hanifah menahan juga suku-suku Arab lain untuk masuk ke Mekah. Dalam hitungan 4-5 hari saja sudah kehabisan pangan mereka. Kehidupan mereka makan roti, tepung, gandum, ini nggak bisa sama sekali. Maka akhirnya mereka pun datang kepada Sumamah dan meminta maaf dan janji akan melepaskan Sumamah. Tapi perhatikan teman-teman sekalian, orang subhanallah yang masuk Islam ikhlas karena Allah. Apa yang dilakukan Sumamah radhiyallahu anhu dengan keimanannya waktu itu, walaupun baru masuk Islam beberapa hari, dia bilang, saya akan memaafkan kalian, tapi dengan syarat, kalian harus minta izin kepada Nabi SAW. Hubungi Madinah dulu. Kalau Muhammad, Nabi SAW izinkan saya melepaskan pangan lagi masuk, saya akan lepaskan. Kalau enggak bakalan. Orang-orang Quraisy jadi kaget ini. Gimana sekarang? Terhina sekali. Mereka harus hubungi Madinah untuk supaya ini masuk lagi asupan. Dan luar biasa bagaimana Allah menolong agamanya hanya dengan satu orang ini. Maka akhirnya terpaksa orang-orang Quraisy mengirim seseorang di sana datang kemudian menyampaikan tentang kejadian Sumamah bin Gusal. Lalu Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, baiklah, kalau begitu saya lepaskan. Gitu kan? Sebelumnya tentu ada Abu Sufyan yang datang. Jadi orang Quraisy utus Abu Sufyan langsung, kepala suku mereka, datang ke Madinah. Abu Sufyan datang, yang tadinya ini pemimpin perang Ahzab nih. Ya. Sekarang dia datang, dia masuk ke Madinah, dia izin baik-baik. Lalu dia mengatakan, aku memohon padamu hai Muhammad, berbuat baiklah pada kaum kerabat dan sukumu. Izinkan suku Hanifah membuka pemboikotan mereka pada Mekah. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan, dan pada saat itu tersebarlah berita satu jazirah Arab kalau Quraisy ternyata memohon dari Nabi SAW dan muslimin juga kota Madinah agar mendapatkan makanan mereka, dan ekonomi mereka sekarang berada di tangan kaum muslimin, berada di tangan kaum muslimin.